Shalom saudara-saudara yang terkasih, dimanapun berada. Saat ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau meletakkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Sebab hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh saya mengajak kita berserah dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, walaupun gunung itu tak berpindah. Biarlah kita berserah dalam pujian ini.
tetap percaya rancangan-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia.
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tidak terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera
Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kekristenan adalah pengalaman hidup yang harus kita jalani. Tidak semua orang dapat menjalani, tetapi ketika kita mau dibentuk, diproses, maka seseorang akan menjadi Kristen yang sejati. Dari kitab Amsal kita banyak belajar tentang kehidupan. Tidak sekedar kehidupan hari-hari, tetapi juga bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ada satu bagian di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Tuhan tidak sekedar memberi kompromi, tetapi Dia juga memberi suatu awasan, satu tindakan, satu peringatan yang sangat keras. Dikatakan bukan hanya 6, tapi ada 7 perkara
yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen, kita sedang belajar dalam proses kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan lagi saatnya kita bermain-main dengan kehidupan kita, tetapi bagaimana kita mau belajar dalam hidup kita untuk sungguh-sungguh serius untuk menjadi murid Kristus, menjadi murid Tuhan di dalam setiap pengalaman kita sebagai orang Kristen. Dikatakan 6 perkara. Di situ jelas dikatakan oleh Tuhan dalam Amsal ini ada soal kesombongan. Dalam bagian ini Amsal menyingkap 7 perkara yang dibenci Tuhan, yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang cepat lari menuju kejahatan, saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan orang yang menimbulkan perpecahan di antara saudara. Semua ini menggambarkan sifat-sifat yang lahir dari hati yang tidak takut akan Tuhan, sifat yang membawa kehancuran bagi diri sendiri dan juga bagi komunitas. Itu sebabnya mari kita lepaskan yang namanya kesombongan. Kadangkala orang berkata kita rendah hati, tapi sebenarnya kita sombong. Kenapa? Karena mungkin kita suka berdebat, kita suka mementingkan diri kita sendiri, kita suka mementingkan bahwa pendapat kita yang benar. Tuhan mau agar supaya kita rendah hati, jangan sombong. Bahkan dikatakan jangan ada dusta di antara kita. Lidah dusta membuat kita tidak disukai orang, tetapi kadangkala dengan dusta kita berusaha disenangin orang. Orang berusaha dengan dusta-dustanya, dia ingin kelihatannya benar, dia ingin kelihatannya baik, tapi sesungguhnya itu menjerumuskan. Bahkan ditambahkan di situ adalah tangan yang menumpahkan darah. Mungkin kita tidak membunuh, kita tidak membuat orang sakit, tetapi dengan kita membenci, itu sama saja kita sudah menumpahkan darah. Keluarga satu dengan lain berseteru, teman dengan sahabat berseteru. Bahkan ada orang yang sudah kelihatannya sangat dekat, tapi ada istilah orang dunia menusuk dari belakang. Dia menumpahkan darah sesamanya. Juga dikatakan bahwa kita bisa menjadi saksi dusta. Kadangkala kata yang kelihatannya benar, tapi di balik kata itu tidak ada kebenaran. Hoax. Kita menjadi dusta, menjadi fitnah bagi orang lain. Kita ingin kelihatan benar di hadapan orang dengan kita bisa menjerumuskan orang, menjatuhkan orang, bahkan dikatakan menyemburkan kebohongan. Nah, akhirnya apa? Kita menimbulkan perpecahan di antara sesama kita. Alkitab jelas katakan inilah yang dibenci Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar dari kitab Amsal ini agar supaya ada pesan yang luar biasa lewat ayat ini. Kita introspeksi diri, kita bercermin, kita mengambil sebuah keputusan komitmen. Jangan kita melakukan hal demikian. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Matanya tetap tertuju kepada kita. Tetapi ingat, Tuhan itu pun adil. Dia dikatakan kudus, dia adalah api yang menyala-nyala. Kalau kita tidak segan dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita akan datang di hadirat Tuhan? Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mungkin orang katakan sulit menjadi orang Kristen. Begitu banyak aturan, begitu banyak tuntutan. Tetapi di balik itu semua, Tuhan sedang membentuk kita, mengarahkan kita untuk menjadi contoh teladan, sehingga orang bisa melihat bahwa kekristenan yang sejati ada dalam diri kita. Kekristenan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kita, tidak sekedar apa yang orang lihat sehari-hari. Ada istilah itu hanya kulit doang, tetapi orang akan melihat apa yang ada di hati kita, apa yang keluar dari perkataan kita, apa yang terlihat dari tindak tanduk kita. Ketika kita melakukan ini, maka kita sesungguhnya menjadi terang. Matius pasal 5 katakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya, karena ketika orang melihat perbuatan baik kita, maka mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, jadilah orang Kristen yang sejati, karena ini adalah tuntutan. Di akhir zaman ini, Tuhan lagi tidak sedang mencari orang yang biasa-biasa, orang yang dikatakan bunglon, orang yang kelihatannya abu-abu. Tetapi hari-hari ini mari kita belajar untuk menjadi orang yang berani ambil keputusan.
Yesus katakan A kepada A, katakan B kepada B. Ini keputusan. Tidak ada hal-hal yang kita kelihatannya menyimpang atau kompromi, tetapi kita harus jalan lurus. Karena ketika kita berjalan dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, disitulah pekerjaan Tuhan, perkara yang ajaib, bahkan mujizat-mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, mari jadikanlah diri kita sebagai contoh teladan, menjadi surat yang terbuka bagi orang lain dengan kehidupan kita yang tidak melakukan yang sudah dikatakan 6 perkara, bahkan 7 perkara yang dibenci Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya percaya kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita renungkan dengan isi pujian ini. Mari dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab